Saat pesan chat pribadi saya bocor ke grup kelas, ruangan langsung hening seperti kuburan. Semua mata tertuju pada saya Rea yang berdiri di depan papan tulis dengan tangan gemetar memegang spidol sementara kata-kata "aku gay" dari chat malam sebelumnya dengan teman curhat sekarang terpampang jelas di layar proyektor yang entah bagaimana diaktifkan oleh seseorang. Tak sampai 10 detik bisikan mulai menyebar seperti api di rumput kering dia gay, gila ya, jangan deket-deket nanti ketularan. Saya mencoba tersenyum tapi wajah saya sudah basah oleh keringat dingin. Ini adalah hari terakhir saya menjadi bagian dari kelas Tilusma 5 di Jakarta yang selama 3 tahun saya anggap rumah kedua. Pulang sekolah hari itu terasa seperti berjalan melewati lorong neraka. Teman-teman yang biasa menyapa sekarang menunduk atau malah berpaling sengaja. Beberapa cewek yang dulu suka bercanda dengan saya sekarang berjalan jauh-jauh sambil berbisik kasihan orang tuanya pasti malu. Saya naik angkot sendirian duduk di belakang sambil menatap jalanan Jakarta yang macet seperti biasa tapi kali ini rasanya lebih sesak. Di rumah ibu menyambut saya dengan senyum lelah setelah seharian jualan di pasar. "Rea nak, ada apa? Wajahmu pucat sekali." Saya tidak bisa bohong lagi. Malam itu di meja makan saya katakan semuanya. Ayah yang baru pulang dari kantor langsung meletakkan sendoknya keras. "Apa katamu? Kamu gila ya Rea? Di keluarga kita tidak ada yang seperti itu." Ibu hanya diam, air matanya jatuh ke nasi. Malam itu saya tidur dengan pintu kamar terkunci rapat sambil mendengar ayah berdoa keras di ruang tamu seolah-olah bisa mengusir setan dari tubuh anaknya. Keesokan harinya sekolah menjadi lebih buruk. Kursi di sebelah saya dikosongkan orang-orang. Ketika guru meminta kelompok diskusi tidak ada satupun yang mau bergabung dengan saya. Saya mengerjakan tugas sendirian di pojok kelas sambil merasakan tatapan menusuk dari belakang. Pulang sekolah ada coretan di tas saya, "Gay, keluar dari sini." Saya pulang sambil menangis diam-diam di angkot. Di rumah ayah tidak bicara sama sekali. Ibu hanya memeluk saya sebentar lalu berkata pelan, "Sabarlah nak, mungkin ini ujian." "Ujian? Ini bukan ujian, ini seperti hukuman mati sosial." Saya mulai menghindari makan malam bersama, hanya mengunci diri di kamar membaca buku pelajaran sampai larut. Nilai saya yang dulu selalu top 5 mulai merosot drastis. Guru memanggil saya tapi saya tidak berani cerita yang sebenarnya. "Rea, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya beliau. Saya hanya geleng kepala. Bagaimana saya bisa bilang bahwa seluruh kelas membenci saya hanya karena saya mencintai laki-laki? Malam minggu itu saya menerima chat dari Andi, teman dekat sejak kelas 1. "Bro, besok kita ngobrol ya, aku dukung kamu." Hati saya hangat sedikit. Mungkin tidak semua orang membenci saya. Tapi keesokan harinya Andi justru yang paling keras berteriak di lapangan basket, "Jangan deket-deket Rea, nanti dia ngajak pacaran." Semua tertawa. Saya lari ke toilet sekolah, mengunci pintu dan menangis sampai mata bengkak. Itu adalah titik terendah. Saya pulang dan memutuskan sesuatu. Saya tidak akan lagi memohon pengertian dari mereka. Saya akan buktikan bahwa saya lebih dari sekadar label gay yang mereka tempelkan. Malam itu saya buka laptop dan mulai mencari beasiswa kuliah di luar Jakarta. Bandung terlihat jauh tapi mungkin di sana saya bisa mulai lagi. Ibu diam-diam mendukung, "Pergilah nak, asal kamu bahagia." Ayah masih diam tapi saya lihat ada sedikit keraguan di matanya.
Saya tidak tahu bahwa keputusan ini akan menjadi langkah pertama menuju kesuksesan yang nanti membuat seluruh kelas Tilusma 5 ternganga tak percaya. Hari pertama di kampus Universitas Padjadjaran Bandung terasa seperti lahir kembali. Tidak ada yang tahu masa lalu saya di Jakarta. Saya memilih jurusan Teknik Informatika karena saya selalu suka coding sejak kecil. Di asrama kecil dekat kampus saya bertemu Bima mahasiswa tahun kedua yang kamarnya tepat di sebelah. Bima tinggi berkulit sawo matang, senyumnya ramah, dan yang paling penting dia tidak pernah bertanya kenapa saya selalu sendirian. "Kamu dari Jakarta ya? Senang bertemu saudara sekota," katanya sambil membantu saya bongkar kardus. Kami langsung akrab. Bima suka cerita tentang mimpi membangun aplikasi untuk petani di desa-desa Jawa Barat. Saya hanya mendengar sambil tersenyum dalam hati. Mungkin di sini saya bisa menjadi diri sendiri tanpa takut. Kuliah semester pertama berjalan lancar. Saya belajar keras sampai larut malam di perpustakaan. Nilai saya kembali naik ke peringkat atas. Tapi malam-malam ada saat di mana kesepian datang lagi. Saya ingat wajah teman-teman lama yang membenci saya. Kadang saya buka Instagram lama dan melihat story mereka yang masih berkumpul di Jakarta tanpa saya. Hati saya sakit tapi saya cepat tutup. Suatu malam di kamar kos Bima mengetuk pintu. "Rea, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan sedih akhir-akhir ini." Saya ragu tapi akhirnya cerita semuanya. Bima diam lama lalu memeluk bahu saya. "Kamu berani sekali, Rea. Aku juga pernah merasakan hal yang sama dulu di SMA. Tapi di sini kita bisa mulai baru." Itu adalah pertama kalinya saya merasa ada orang yang benar-benar mengerti. Kami mulai sering menghabiskan waktu bersama belajar coding sampai pagi makan mie instan di warung tenda. Bima mengajari saya cara membuat aplikasi sederhana untuk manajemen tugas kuliah. Kami tertawa saat aplikasi pertama kami ceras berkali-kali. Tapi tidak semua hal mulus. Di akhir semester 1 ada proyek kelompok besar. Anggota kelompok saya ada yang dari Jakarta dan entah bagaimana dia tahu masa lalu saya. Suatu hari di kantin dia berbisik keras, "Hati-hati sama Rea, dia gay loh." Beberapa orang menjauh lagi. Saya merasa dunia runtuh. Malam itu saya menangis di kamar. Bima datang dan berkata tegas, "Jangan biarkan mereka menang, Rea. Kita buktikan kita lebih baik." Kami berdua mengerjakan proyek itu sendirian sampai mendapat nilai A tertinggi di kelas. Profesor memuji, "Kalian berdua punya isi yang luar biasa." Itu adalah kemenangan kecil tapi cukup untuk membuat saya bangkit lagi. Musim libur semester saya pulang ke Jakarta hanya 3 hari. Ayah masih dingin tapi ibu memeluk saya erat. "Kamu kelihatan lebih kuat, Nak." Saya tidak cerita tentang Bima. Belum saatnya. Kembali ke Bandung, saya dan Bima mulai serius mengembangkan ide aplikasi kesehatan mental untuk remaja. Kami namai Hati Kita. Aplikasi sederhana yang bisa chat anonim dengan konselor mahasiswa. Kami habiskan malam-malam di warnet murah coding sampai mata merah. Bima pernah bilang pelan, "Rea, aku suka cara kamu berjuang. Kamu menginspirasi aku." Hati saya berdegup kencang tapi saya pura-pura tidak dengar. Saya belum siap untuk langkah selanjutnya. Sementara itu di Jakarta teman-teman lama saya mulai lulus SMA dan masuk kuliah biasa. Saya lihat di grup walama mereka posting oto wisuda tanpa mengajak saya. Saya tersenyum pahit. Biarlah. Saya punya rencana sendiri.
Tahun kedua kuliah adalah tahun di mana segalanya mulai berubah cepat. Hati kita yang kami kembangkan berdua mulai diuji coba di kampus. 200 mahasiswa mendatar dalam seminggu pertama. Banyak yang cerita tentang depresi karena tekanan kuliah dan masalah keluarga. Saya dan Bima bergantian jadi konselor malam hari. Suatu malam ada chat dari seorang anak SMA yang bilang dia ingin bunuh diri karena dikucilkan karena gay. Saya jawab dengan hati-hati mengingat pengalaman sendiri. Anak itu akhirnya selamat dan berterima kasih. Itu membuat saya sadar bahwa perjuangan saya bukan sia-sia. Hubungan dengan Bima juga semakin dekat. Kami sering jalan ke tebing keraton menikmati angin Bandung yang sejuk. Suatu sore di sana Bima pegang tangan saya pelan. Rea, aku tidak mau pura-pura lagi. Aku suka kamu. Bukan sebagai teman. Saya diam lama lalu menjawab, aku juga Bima. Tapi aku takut. Takut kalau nanti dunia lagi-lagi membenci kita. Bima tersenyum, kita hadapi bersama. Malam itu kami berpelukan pertama kali di kamar kos yang kecil. Rasanya hangat dan aman. Untuk pertama kalinya saya merasa dicintai apa adanya. Tapi ujian datang lagi. Ayah saya di Jakarta sakit keras. Saya pulang mendadak. Di rumah sakit ayah memandang saya lemah, Drea, makan ayah. Ayah takut kamu menderita seperti orang-orang bilang. Saya menangis di samping tempat tidurnya. Ibu memegang tangan kami berdua. Itu adalah rekonsiliasi yang lambat tapi tulus. Ketika ayah pulih saya cerita tentang Bima dan aplikasi kami. Ayah diam lama lalu berkata, kalau itu membuat kamu bahagia ayah dukung. Kata-kata itu seperti obat untuk luka lama. Kembali ke Bandung kami tingkatkan hati kita. Kami ikut kompetisi startup kampus dan menang juara pertama. Hadiahnya 50 juta rupiah. Kami gunakan untuk sewa kantor kecil di Dago. Tim kami bertambah 3 orang mahasiswa yang mendukung isi kami. Media lokal mulai memberitakan di 2 mahasiswa Bandung ciptakan aplikasi kesehatan mental untuk remaja. Saya lihat komentar netizen, ada yang positif, ada yang masih menghujat, ini pasti buatan orang gay. Tapi saya tidak peduli lagi. Saya sudah belajar bahwa suara benci tidak akan pernah hilang, tapi saya bisa memilih tidak mendengarnya. Di akhir tahun kedua Bima lulus dan langsung bergabung Ultime di startup kami. Saya masih kuliah tapi sudah jadi CEO muda. Kami pindah ke apartemen kecil bersama. Hidup terasa sempurna. Tapi saya masih sering membuka Instagram lama dan melihat teman-teman SMA yang dulu mengucilkan saya. Mereka sekarang kuliah biasa dan kerja kantoran. Saya tersenyum dalam hati. Belum saatnya mereka tahu. Tahun ketiga adalah tahun ledakan. Hati kita di-download 100.000 kali dalam 3 bulan setelah kami dapat investasi dari Enture Capital Jakarta. Kantor kami pindah ke gedung perkantoran di pusat Bandung. Tim bertambah jadi 20 orang. Saya sering diundang jadi pembicara di seminar kesehatan mental kampus-kampus. Bima selalu di samping saya memberikan dukungan diam-diam. Kami tidak pernah tunjukkan hubungan di depan publik karena Indonesia masih sulit menerima. Tapi di rumah kami bebas. Malam-malam kami masak bersama, nonton film India sambil tertawa. Bima suka bilang, Jerea, kamu sudah jauh sekali dari anak SMA yang dulu menangis di toilet sekolah. Saya hanya peluk dia erat. Suatu hari saya dapat undangan Renisma di Jakarta. Saya ragu mau datang atau tidak. Bima bilang, datanglah Rea.
Biar mereka lihat siapa kamu sekarang. Saya setuju tapi dengan syarat Bima ikut sebagai rekan bisnis. Di Reni itu saya pakai kemeja terbaik. Ketika masuk aula hotel semua mata langsung tertuju. Teman-teman lama yang dulu menjauhi saya sekarang mendekat dengan senyum canggung. Rea. Wah kamu sekarang terkenal ya. Aplikasi kamu lagi hits banget kata Andi yang dulu paling keras menghina. Saya tersenyum sopan. Iya makasih. Kerja keras saja. Mereka bertanya-tanya tentang kesuksesan saya tapi saya tidak cerita detail. Saya perkenalkan Bima sebagai co-owner. Beberapa orang melirik curiga tapi tidak berani komentar. Malam itu ketika pulang Bima tertawa mereka kaget berat ya. Saya angguk. Belum apa-apa. Kesuksesan terus datang. Kami ekspansi ke Jakarta buka cabang baru. Saya diwawancara di stasiun televisi nasional sebagai pengusaha muda inspiratif. Foto saya muncul di majalah bisnis. Ayah dan ibu bangga sekali. Ayah sekarang suka pamer ke tangga itu anak saya loh CEO startup. Ibu sering kirim makanan khas Jakarta ke kantor. Tapi di balik semua itu ada kekhawatiran. Beberapa investor memperingatkan Drea jangan sampai isu pribadi kamu bocor nanti investor kabur. Saya mengerti. Indonesia masih seperti itu. Saya dan Bima memutuskan untuk tetap rendah hati di publik. Suatu malam di apartemen Bima berlutut di depan saya dengan cincin sederhana. Rea mau nggak kamu jadi pendamping hidup aku selamanya? Meski kita tidak bisa menikah secara resmi di sini aku janji akan selalu ada untuk kamu. Saya menangis bahagia dan memeluknya. Mau Bima? Selamanya. Itu adalah momen paling bahagia dalam hidup saya. Kami rayakan dengan makan malam sederhana di balkon sambil memandang lampu-lampu Bandung. Saya merasa lengkap. Tapi saya tahu perjalanan belum selesai. Masih ada satu hal yang harus saya hadapi langsung. Tahun keempat hati kita sudah punya 2 juta pengguna aktif. Kami dapat penghargaan dari pemerintah sebagai startup terbaik kategori sosial. Saya diundang ke acara besar di Jakarta Chonention Center. Di sana ada banyak teman semalama yang sekarang kerja di perusahaan biasa. Mereka melihat saya naik panggung menerima Troy sambil berpidato tentang pentingnya kesehatan mental bagi remaja. Setelah acara selesai beberapa orang mendekat. Rea kami minta ma dulu kami jahat sekali sama kamu, kata salah satu cewek yang dulu paling keras menghina. Saya tersenyum tenang. Sudah lama sekali. Saya sudah makan. Tapi dalam hati saya tahu itu tidak sepenuhnya benar. Luka itu masih ada tapi sudah tidak lagi menguasai saya. Bima dan saya mulai merencanakan masa depan. Kami ingin buka cabang di Surabaya dan Medan. Tapi ada krisis kecil. Salah satu investor mundur setelah mendengar rumor tentang orientasi saya. Reama kami harus mundur. Bisnis kami tidak mau risiko. Itu adalah pukulan telak. Saya hampir menyerah. Malam itu Bima memeluk saya lama. Kita bisa bangkit lagi Rea. Seperti dulu Disma kamu bangkit sendirian. Saya mengangguk dan besok paginya kami cari investor baru. Dalam 2 minggu kami dapat yang lebih besar. Ternyata ada banyak orang baik yang mendukung isi kami tanpa peduli latar belakang pribadi. Saya mulai aktif di komunitas kesehatan mental diam-diam membantu remaja gay yang mengalami hal sama seperti saya dulu. Saya tidak pernah tunjukkan wajah tapi cerita saya anonim di aplikasi.
Banyak yang bilang terima kasih kak, cerita kakak membuat saya berani hidup. Itu memberi saya kekuatan lebih dari uang. Ayah dan ibu sekarang sering datang ke Bandung. Kami makan malam bersama Bima. Ayah pernah bilang pelan, Bima anak yang baik. Ayah senang kamu bahagia. Kata-kata itu membuat saya menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi puncaknya terjadi ketika media memberitakan Cheo Muda raih penghargaan internasional di Singapura. Foto saya dan Bima dengan keterangan rekan bisnis beredar luas. Grup wa kelas malama meledak. Saya lihat notifikasi bertubi-tubi, Drea ini kamu. Wah gila, sukses banget. Kita dulu salah besar. Maya Rea. Saya baca semua tapi tidak balas satupun. Saya sudah tidak butuh pengakuan mereka lagi. Kesuksesan saya bukan untuk membalas dendam. Ini untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa saya layak bahagia. Hari ini 5 tahun setelah hari mengerikan itu saya berdiri di balkon apartemen mewah di Jakarta yang baru kami beli. Bima memeluk saya dari belakang sambil menatap kota yang sama di mana dulu saya dikucilkan. Kamu sudah sampai jauh sekali, Rea. Saya tersenyum dan memutar badan memeluknya erat. Kita sudah sampai jauh, Bima. Startup kami sekarang punya 100 karyawan di 3 kota. Aplikasi Hati Kita membantu jutaan remaja Indonesia. Saya dan Bima masih bersama, tetap rendah hati dan saling mendukung. Keluarga menerima kami sepenuhnya. Teman-teman baru datang dari berbagai kalangan yang menghargai kami apa adanya. Tapi kadang saya masih buka oto lama kelasma. Mereka yang dulu menjauhi saya sekarang mengirim pesan pribadi minta maaf atau bahkan minta kerja di perusahaan saya. Saya terima beberapa dengan syarat mereka belajar tentang penerimaan. Beberapa menolak dan menghilang lagi. Itu pilihan mereka. Saya sudah tidak lagi terluka. Saya sudah dewasa. Saya sudah menjadi Rea yang bangga dengan dirinya sendiri. Malam ini kami rayakan ulang tahun perusahaan yang ke-5 dengan makan malam kecil hanya kami berdua. Bima angkat gelas untuk perjalanan kita yang penuh luka tapi juga penuh cinta. Saya minum dan memeluknya. Di luar jendela Jakarta malam ini terlihat indah. Saya ingat hari pertama ketika ruangan kelas hening karena cat saya bocor. Hari itu saya pikir dunia sudah berakhir. Ternyata itu baru permulaan. Apakah kesuksesan selalu mampu menghapus semua luka penolakan masa lalu sepenuhnya atau justru membuat kita semakin sadar bahwa pengakuan sejati hanya datang dari dalam diri sendiri? Benar atau salah?